Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sedekah dalam surah Al-Baqarah ayat 271. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu harus kau berikan di depan orang, maka itu adalah baik sekali. Tapi jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir tanpa sepengetahuan orang, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus dari perbuatan sedekahmu itu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ternyata teman-teman, kalau yang pernah ikuti ceramah kami tentang judulnya Saudaraku yang Rahasia Rezekimu, saya pernah jelaskan sedekah dan juga pernah saya jelaskan judulnya Dahsyatnya Sedekah. Sedekah ini teman-teman selain kata kunci menjadi kaya raya, Islam mengajarkan kaya, kalau mau kaya sedekah, keluarkan. Kapitalis mengatakan kalau mau kaya menabung. Mereka mengatakan menabung pangkal kaya, Islam mengatakan sedekah pangkal kaya. Makin banyak memberi kepada orang, maka makin banyak rezeki yang Allah berikan. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, hadis Qudsi, Allah berfirman, Ya ibna Adam, anfik, unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfak dulu di jalanku, aku akan berinfak kepadamu. Ternyata kunci kaya itu, coba pakai resep ini. Setiap celengan masjid, ya berikan. Nabi SAW mengatakan, siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi, Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Berapa banyak sering kita temukan kotak amal di pinggir-pinggir jalan bentuk bangkuan untuk masjid. Kalau kita sudah berikan hari ini 10.000 rupiah, 100.000 rupiah, besok kita lewat teman-teman, beri lagi. Karena setiap hari ada buku amal. Kemarin sudah dapat istana di surga, besok kalau kita berinfak juga satu lagi istana di surga. Kalau kotak amal masjid itu 100 hari, maka kita setiap hari menyumbang 10.000 rupiah, selain menjadi penyebab kekayaan, kita punya 100 istana di surga. Ingat, setiap hari ada buku amal yang mencatat. Jangan bilang dulu saya sudah pernah lakukan. Kata Nabi SAW tentang sholat malam, jangan kalian mengatakan dulu aku pernah melakukan, atau aku pernah melakukan sholat malam, tapi sekarang dan ke depannya. Ternyata selain menjadi penyebab datang kekayaan teman-teman sekalian, juga bisa membersihkan dosa-dosa. Jadi ternyata bukan cuma mendatangkan kekayaan, juga setiap kali meletakkan uang di celengan masjid, tangannya orang miskin, apa saja yang kita keluarkan di jalan Allah SWT, baik makanan, pakaian, dalam bentuk materi pun kita keluarkan, apa saja bentuknya, maka selain bisa menjadi penyebab kekayaan, Allah akan ganti minimal 10 kali lipat. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu perbuatan baik, Allah akan balas 10 kali lipat, juga bisa membersihkan dosa-dosa. Qatada berkata, salah satu tabi'in masyhur rahimahullah, tentang tafsir surah Al-Baqarah 271 tadi yang saya bacakan, semuanya diterima, baik sedekah yang dirahasiakan maupun sedekah yang terang-terangan, jika niatnya benar, ikhlas karena Allah. Tapi sedekah yang dirahasiakan lebih baik. Sesungguhnya sedekah bisa menghapus dosa dan kesalahan sebagaimana air memadamkan api, sehingga menjadi sebab ampunan baginya. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, Allah menjadikan sedekah tatawwu, tidak wajib, secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik 70 kali lipat dari sedekah tatawwu yang terang-terangan. Tapi sedekah wajib yang terang-terangan adalah lebih baik 25 kali lipat dari sedekah wajib yang sembunyi-sembunyi. Begitu juga dengan semua ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Artinya Ibnu Abbas menjelaskan kepada kita, seperti sholat 5 waktu di masjid, kita harus terang-terangan, orang lihat. Hadiri majelis ilmu seperti ini, pergi jihad, pergi haji dan umrah, orang lihat. Maka kalau sesuatu sifatnya wajib seperti haji, zakat, sholat berjamaah di masjid misalnya 5 waktu, sholat Jumat, itu semua menuntut ilmu adalah hal yang wajib. Maka terang-terangan lebih baik daripada sembunyi-sembunyi. Kalau sunnah, maka yang sembunyi-sembunyi lebih baik daripada yang terang-terangan. Dan ini semuanya akan ada pahalanya. Imam At-Tabari mengatakan dalam tafsir beliau, sesungguhnya para imam qiraat berbeda pendapat tentang bacaan potongan ayat Al-Baqarah 271 tadi, wa yukaffiru ankum min sayyiatikum. Dibaca oleh Ibnu Abbas dengan bacaan yang lain, wa tukaffiru ankum dengan ta. Kalau ayat yang umumnya dengan ya, wa yukaffir. Ini dimulai dengan fi'lul mudhari. Kalau dibaca demikian maka maknanya sedekah itu akan menghapus seluruh kesalahan kalian. Sebagian lagi membaca dengan ya, wa yukaffiru ankum.
Maknanya adalah Allah akan menghapus dosa-dosa kalian disebabkan sedekah kalian. Dan ada juga yang membaca dengan nun, wa nukaffiru ankum sayyiatikum. Dan dengan nun maknanya jika kalian menyembunyikan sedekah kalian dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka akan kami hapus sebagian kesalahan-kesalahan kalian disebabkan sedekah kalian yang secara rahasia tersebut. Dan sedekah ini teman-teman harus dimulai. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bersedekah setiap hari walaupun dengan sebutir bawang. Ya, dan Aisyah radhiyallahu anha pernah menjelang buka puasa tidak punya makanan kecuali roti kering, dan beliau ingin buka puasa dengan pembantunya. Maka ini sebuah pelajaran besar. Maka ada orang yang ketuk pintu menjelang azan buka puasa, sudah mau buka puasa, sudah dihidangkan, tinggal itu saja makanannya, tidak ada lagi yang lain, cuma roti kering sama air putih. Maka ada orang miskin yang ketuk pintu, lalu Aisyah melihat radhiyallahu anha ummul mukminin, lalu beliau memberikan isyarat kepada pembantunya, kasih roti ini kepada orang fakir itu. Maka orang itu, pembantunya mengatakan, ya ummul mukminin, wahai ibunya orang-orang beriman, kita mau buka puasa sebentar lagi azan maghrib, maka tidak ada makanan. Bukankah lebih baik kita bilang kita nggak ada makanan dan kita mau buka puasa? Kata Aisyah, tidak, kasihlah. Ya, maka dikasihlah orang miskin tersebut. Subhanallah, baru berapa langkah saja orang itu melangkah, orang miskin itu, tiba-tiba ada yang mengetuk rumah Aisyah. Dan kemudian membawa nampan yang besar berisi 1 ekor kambing utuh dengan makanan-makanan yang sudah dibumbui dengan za'faran, wangi-wangian, kemudian yang cukup untuk 10 sampai 15 orang makan. Kemudian dihadiahkanlah kepada Aisyah. Lalu Aisyah pun makan dengan pembantunya sampai kenyang. Kemudian beliau mengatakan, ketahuilah, ini lebih baik dari roti keringmu itu. Teman-teman sekalian, bagi yang sedang menghadapi permasalahan dalam hidup, penyakitnya belum sembuh, utangnya belum terlunasi, usahanya belum sukses, pikirannya masih suka ribut, belum mendapatkan keturunan, sedekah. Sedekah adalah amal yang paling baik. Bersedekahlah, Allah akan berikan banyak jalan keluar. Kata para ulama salaf, berapa banyak permasalahan selesai karena bersedekah. Sedekah teman-teman sekalian. Bahkan seringkali kata ulama, kalau kita mohon kepada Allah, ya Allah sembuhin penyakit saya, ya Allah lunasi utang saya, ya Allah sukseskan usaha saya, seringkali datang cobaan Allah ingin menguji orang ini ikhlas atau tidak. Di masa-masa genting itu akan ada orang yang menelpon kita atau mau WA kita di zaman sekarang mungkin, maka mereka mengatakan tolong bantu saya. Kalau kita berpikir manusiawi yang digoda oleh syaitan, ini orang gak tahu diri, sudah tahu kita susah malah minta bantuan. Padahal sebenarnya ini adalah solusi dari masalah yang sedang kita minta. Pekah teman-teman sekalian. Beri orang ini, Allah bukakan yang di sana. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janji-janjinya. Yang keenam, memaafkan orang lain dan berlapang dada. Ini sesuatu yang berat, tetapi subhanallah ini penyebab pelebur dosa-dosa. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai 134, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, bersegeralah bertaubat dan kejarlah surga yang dijanjikan yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Ini kunci pertama nafsu surga dan dapat pengampunan Allah. Rutin bersedekah baik di waktu kaya ataupun lagi miskin, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Qadhimil ghaidh, al-ghaidh kata para ulama adalah marah yang dia mampu untuk melampiaskan karena dia atasan atau dia benar, lalu dia mengontrol amarahnya. Dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Allah menjelaskan sifat-sifat orang bertakwa dibagi 3, yang suka berinfak dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau dalam keadaan lapang ataupun lagi sempit, juga menahan emosi padahal dia mampu melampiaskan, dan juga memaafkan orang lain. Ayat ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita pelajaran penting. Rutinnya seseorang bersedekah setiap hari, kemudian juga dia bisa mengontrol emosinya. Disebutkan dalam sebuah kisah, ada seorang salafus saleh, dia memiliki seorang budak, hamba sahaya. Kemudian budak itu pun membawa sebuah marak panas.
Lalu orang soleh ini kebetulan lagi duduk bersama dengan tamunya. Tanpa disengaja, si budak ini rupanya kakinya kesentuh karpet, lalu tertumpahlah kuah panas tersebut di bajunya tuannya. Kita bisa bayangkan teman-teman bagaimana kalau kuah sangat panas tertumpah di paha kita dan sangat panas, bisa melepuh. Tapi si budak ini faham agama dan juga tuannya ini faham agama. Maka budaknya tiba-tiba mengatakan, "Tuan, Allah telah berfirman dalam Al-Quran." Ya. Maka tiba-tiba tuannya mengatakan, "Bacakanlah." Maka dia pun mengatakan, "Wal qadhiminal ghaidh." Dan orang-orang yang bisa menahan marahnya pada saat dia sedang emosi. Maka tuannya mengatakan, "Saya sudah menahan marah saya." Lalu dia bilang, "Masih ada lanjutan ayat Tuan. Wal 'afina 'anil nas." Dan orang yang suka memaafkan orang lain. Maka tuannya mengatakan, "Saya sudah maafkan kamu." Lalu dia mengatakan, "Masih ada lanjutannya Tuan. Wallahu yuhibbul muhsinin." Dan Allah suka dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka dia mengatakan, "Pergilah kau, sudah saya bebaskan." Ya. Tapi di sini teman-teman sekalian kita bisa lihat bagaimana iman seseorang bisa mengontrol orang lain untuk memaafkan. Tentu teman-teman sekalian, memaafkan ini juga ada contoh yang lain yang turun kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ayat Al-Quran dalam surah An-Nur ayat 22 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون يغفر الله لكم والله غفور رحيم." Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwasanya mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada apabila kamu tidak ingin bahwa Allah mengampuni, apakah kamu tidak ingin Allah mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata para ulama, Ibnu Katsir menyebutkan ayat ini turun kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau memiliki seorang sepupu bernama Muslih bin Abi Muslih. Orang ini pernah memfitnah anaknya Aisyah. Anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu, Ummul Mukminin Aisyah berzina dengan Safwan. Maka pada saat itu, karena tiap hari dibiayai hidupnya lalu dia sebarin fitnah, kata Abu Bakar, "Demi Allah mulai sekarang aku tidak akan membayar lagi atau tidak akan membiayai hidupmu." Padahal orang ini mengaku salah, kemudian dia sudah berjanji tidak akan mengulanginya. Lalu Allah menurunkan ayat ini mengatakan, "Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu," maksudnya Abu Bakar, "bersumpah untuk tidak memberi bantuan kepada kaum kerabat yang sudah minta maaf, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu?" Maka kata Abu Bakar, "Aku ingin Allah mengampuni dosa-dosaku." Lalu beliau pun menebus sumpahnya dengan memberikan makan 10 orang miskin. Juga bagi suami-suami yang hadir di sini dan juga ayah secara khusus, Allah turunkan ayat Al-Quran dalam surah At-Taghabun ayat 14. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa takfiru fa innallaha ghafurur rahim." Hai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni atau memaafkan mereka, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Imam At-Tabari dalam tafsir ayat At-Taghabun 14 ini, "Wahai orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, sesungguhnya sebagian istri dan anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Mereka menghalangimu dari jalan Allah dan menghindarkanmu dari taat kepadanya. Maka berhati-hatilah, jangan menuruti perintah mereka untuk tidak taat kepada Allah." Diriwayatkan hadis ini turun kepada kaum yang ingin masuk Islam dan hijrah tapi dihalang-halangi oleh istri dan anak mereka. Sebagian juga ulama tafsir mengatakan dimaksud dengan ayat ini adalah ada di antara para istri dan anak. Seringkali kalau si suami atau ayah ingin pergi sholat berjamaah di masjid, atau ingin bersedekah, atau ingin menjenguk orang sakit, atau membantu orang tuanya, maka mereka berusaha menghalang-halangi dalam ketaatan. Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk tidak mematuhi mereka.